Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri Widya Hani dengan NIM 2303318 dengan rekan-rekan saya. Saya Dea Amelia Ambizal dengan NIM 230333107. Saya Fani Indriani dengan NIM 230331110. Saya Dina Khaira dengan NIM 2303396. Nah, baik di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil produk kami berupa e-modul pengukuran dan e-modul apa sih? Gerak dua dimensi. Nah, pertama kami akan mempresentasikan pada modul pengukuran. Di mana pada modul pengukuran ini terdapat pada kelas 10 SMA. Next. Lalu pada halaman keduanya yaitu ada lembar pengesahan uh, di mana ada penyusun terus diperiksa koordinator. Next. Halaman berikutnya yaitu pada halaman berikutnya terdapat kata pengantar di mana di sini modulnya kami buat pada tanggal 10 Juni 2026. Lanjut. Pada halaman berikutnya itu terdapat daftar isi di mana terdiri dari kata pengantar, daftar isi, kemudian ada terdiri dari petunjuk penggunaan modul, terus terdapat juga bab 1 sampai dengan bab 5, serta LKPD dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5 dan juga lampiran. Next. Nah, pada petunjuk penggunaan modul ini, di mana yang pertama yaitu cara membaca modul, di mana terdapat 6 cara pembacaan modul, kemudian berikutnya ada arti simbol dalam modul, di mana ada beberapa contoh simbol dan artinya. Nah, yang ketiga yaitu ada cara mengisi LKPD, di mana di sini di 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 sini diarahkan kepada siswa agar paham dalam mengisi LKPD. Next. Nah, kemudian masuk ke peta kedudukan modul, di mana modul pengukuran ini merupakan modul pertama dalam rangkaian pembelajaran fisika fase E, di mana terdapat urutannya 1 sampai 5 dengan topik dalam elemen pemahaman fisika fase E dan kedudukannya. Next. Nah, lalu kita masuk ke bab 1, di mana pada bab 1 ini adalah capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran pada materi pengukuran ini sesuai dengan kami ambil dari BSKAP nomor 46 tahun 2025 tentang capaian pembelajaran jenjang pendidikan dasar dan menengah pada kurikulum Merdeka. Nah, setelah itu ada isi dari capaian pembelajarannya, kemudian lanjut ke capaian pembelajaran per elemen keterampilan proses, di mana terdapat 5 keterampilan proses, yaitu yang pertama ada mengamati, yang kedua menanyakan dan memprediksi, yang ketiga yaitu merencanakan dan melakukan penyelidikan, yang keempat yaitu memproses dan menganalisis data, dan yang terakhir yaitu mencipta. Next. Nah, lanjut yang keenam yaitu ada mengevaluasi dan refleksi, dan yang terakhirnya yaitu ada mengkomunikasikan hasil. Nah, berikutnya ke subbab yang ketiga yaitu ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau IKTP, di mana dengan pendekatan deep learning ini kami membuat 6 IKTP-nya. Lalu pada profil pelajar Pancasila yang dikembangkan yaitu sesuai dengan dimensi PPP, yaitu beriman dan bertakwa, berkebinekaan tunggal
berkebenekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Next. Nah, yang terakhirnya itu kreatif. Nah, lalu kita masuk ke bab 2, di mana pada bab 2 ini itu adalah rancangan pembelajaran mendalam atau deep learning. Di mana pada rancangan pembelajaran ini yang pertama yaitu prinsip deep learning dalam modul ini, di mana kami memasukkan yaitu pemahaman bermakna, ada berpikir kritis, inquiry, dan investigasi. Kemudian berikutnya ada koneksi antar konsep, lalu kolaborasi dan komunikasi, dan yang terakhir yaitu refleksi mendalam. Nah, berikutnya itu ada ringkasan alur pembelajaran terdiri dari 5 pertemuan, di mana pada pertemuan pertama yaitu kami mengangkat topik mengenal pengukuran melalui kearifan lokal. Kemudian yang kedua yaitu mengangkat topiknya yaitu alat ukur dan teknik pengukuran. Next. Yang ketiga yaitu pada mengangkat materi ketidakpastian dan angka penting. Yang keempat yaitu ada proyek ekspedisi pakan atau pasar tradisional. Dan yang terakhir yaitu kita mengangkat materinya pada presentasi dan refleksi mendalam. Next. Nah, baik, sekian yang saya presentasikan. Lalu dilanjutkan pada pemateri kedua yaitu kepada Dea dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya untuk materi bab 3 yang akan saya jelaskan, yang pertama ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Digunakan untuk mengetahui pengetahuan awal, miskonsepsi, dan kesiapan belajar peserta didik. Nah, asesmen diagnostik ini meliputi dari kuis awal untuk pengetahuan prasyarat. Itu di sini kami membuat ada 6 pertanyaan. Kemudian ada peta konsep awal. Ini di sini istilah peta konsep itu berdasarkan pengetahuan dari peserta didik tersebut. Next. Di sini peserta didik. Kemudian ada identifikasi miskonsepsi umum. Nah, di sini peserta didik akan menjawab atau memberi tanda pada kolom ini sesuai dengan pengetahuan miskonsepsi yang mereka punya. Next. Nah, selanjutnya kami untuk bab 4 kami membuat memasukkan materi pengukuran. Yang pertama itu adanya peta konsep, kemudian untuk materi pertamanya yaitu besaran dan satuan. Lalu ada pengertian besaran, kemudian contoh dari besaran tersebut, kemudian untuk yang kedua itu ada pengukuran sebagai dasar penentuan besaran. Nah, di sini apa ini penggunaannya? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang dijadikan satuan, kemudian diberikan contoh. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada klasifikasi besaran berdasarkan cara memperolehnya, yaitu yang pertama itu ada besaran langsung. Nah, di sini juga ada diberi contoh, kemudian ada contoh soalnya juga. Next. Nah, di sini kami juga memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, lalu kami memasukkan kearifan lokal di Minangkabau. Nah, selanjutnya besaran tidak langsung. Besaran kami memasukkan contoh soal, kemudian ada pula kearifan lokalnya. Next. Nah, kemudian 7 besaran pokok itu kami memasukkan tabel dari 7 besaran pokok. Nah, kemudian adanya penjelasan dari masing-masing besaran pokok. Next. Nah, dari yang telah dijabarkan tadi, di situ sudah disebutkan setiap penggunaan alat dari besaran pokok. Nah, kemudian ada besaran turunan.
Di sini ada untuk materinya, di sini ada ciri-ciri besaran turunan. Next. Kemudian ada contoh-contoh dari besaran turunan yang kami masukkan ke dalam tabel untuk mempermudah peserta didiknya. Kemudian ada contoh soalnya juga. Selanjutnya materi satuan, itu ada contohnya, terus ada syarat dari satuan yang baik. Kemudian sistem satuan internasional atau SI, itu ada juga kami masukkan untuk tujuan penggunaan SI-nya. Next. Kemudian adanya tabel untuk awalan satuan SI serta contoh konversinya. Nah, selanjutnya dimensi besaran, dimensi yang menyatakan suatu besaran. Di sini kami memasukkan tabelnya untuk mempermudah. Next. Sama seperti dimensi, di sini juga kami buat dimensi besaran satuan, kemudian adanya fungsi analisis dimensi. Nah, selanjutnya pada pengukuran itu ada alat ukur dan cara penggunaannya. Di sini untuk materinya sendiri ada mistar atau penggaris, kemudian ada rumusnya, serta bagian-bagian dari mistarnya. Kemudian ada fungsi dan cara menggunakan mistarnya. Ada pula kesalahan paralaks pada mistar, cara menghindari dan cara penggunaannya. Kemudian ada pula gambar dari mistar tersebut. Nah, ada pula kearifan lokal di Minangkabau seperti hasta, depa, dan jengkal. Kemudian untuk alat ukur yang kedua ada jangka sorong. Di sini ada pula kami masukkan fungsi jangka sorong, diameternya. Next. Komponen-komponen dari jangka sorong tersebut seperti rahang luar, rahang dalam, batang, dan lain-lain. Kemudian adanya prinsip kerja jangka sorong juga pada materi tersebut. Next. Nah, berikut ada pula gambar dari jangka sorong. Kemudian adanya kami mencantumkan rumus dari untuk menghitung jangka sorong. Kemudian ada pula contoh soal dengan kearifan lokal. Next. Kemudian ada pula kelebihan dan kekurangan jangka sorong. Next, untuk materi selanjutnya yaitu micrometer scope. Di sini ada nilai ketelitiannya juga. Contoh untuk menghitung menggunakan micrometer scope seperti kawat, rambut, benang, petipis. Kemudian ada prinsip kerjanya dan juga rumus serta bagian-bagian dari micrometer scope tersebut. Next. Dan juga ada cara menggunakan micrometer scope serta gambarnya dan juga cara membacanya. Nah, kemudian ada contoh soal. Contoh soal itu ini ada contoh soal umum dan contoh soal untuk kearifan lokal. Nah, ada juga kekurangan dan kelebihannya. Selanjutnya untuk neraca Auhaus dan neraca digital. Nah, untuk neraca Auhaus di sini kami menyantumkan gambar untuk memperjelas pemahaman siswa. Next. Nah, di sini ada langkah penggunaan dari neracanya. Kemudian ada neraca digital. Di sini ada gambar dari neraca digitalnya. Kemudian ada karakteristik dan juga cara penggunaannya. Lalu di sini ada pula contoh dari kearifan lokalnya. Next. Selanjutnya ada stopwatch. Ini ada stopwatch itu dibagi menjadi analog dan digital. Nah, di sini kami mencantumkan cara menggunakan stopwatch dan juga cara penggunaannya dan contoh penggunaannya. Kemudian faktor yang mempengaruhinya serta gambar dari stopwatch itu sendiri agar siswa tersebut mengetahui alat pengukurannya. Dan juga ada kearifan lokalnya. Nah, kemudian ada tabel alat ukur, besaran yang diukur, dan skala dan ketelitiannya di sini. Nah, selanjutnya ada termometer. Itu adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu. Di sini ada jenis termometer, kemudian ada pula cara menggunakan termometer. Next. Dan juga ada contoh kearifan lokalnya. Kemudian ada ampermeter dan voltmeter. Di sini kami juga mencantumkannya seperti yang lainnya, yaitu cara menggunakan ampermeter, cara menggunakan voltmeter, dan juga contoh penggunaannya.
dan juga tabel untuk alat ukur, besaran, skala, dan ketelitiannya. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu ketidakpastian pengukuran. Nah, di sini pertanyaan atau penjelasan dari ketidakpastian pengukuran. Seperti mengapa setiap pengukuran memiliki ketidakpastian. Di situ ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpastian jawaban dari pertanyaan tersebut. Seperti keterbatasan alat ukur, keterbatasan indera pengamat, kondisi lingkungan, dan metode pengukuran. Kemudian yang kedua adanya pentingnya ketidakpastian pengukuran. Itu menunjukkan tingkat kepercayaan data. Next. Menentukan ketelitian pengukuran membandingkan hasil pengukuran menjamin validitas eksperimen. Kemudian ada kesalahan atau error dalam pengukuran seperti kesalahan sistematis dari penggunaan alat seperti kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan metode, dan pengaruh lingkungan. Next. Dan juga ada cara mengurangi kesalahan. Nah, kemudian ada kesalahan acak atau random error. Itu ada pula penyebabnya, kemudian ada juga cara mengurangi kesalahan acak. Kemudian ada kesalahan kasar atau glass error, itu di sini kami juga mencantumkan contohnya. Kemudian untuk materinya yang keempat, akurasi dan presisi. Di sini ada dalam menggunakan alat ukur itu harus adanya akurasi dan presisi. Next. Nah, di sini ada pula tabel dari hubungan akurasi dan presisi. Kemudian nilai besar dan nilai terukur. Terus ada cara menuliskan hasil pengukuran seperti pada contohnya X sama dengan X plus minus delta X. Dengan nilai, nah kemudian ada contohnya, terus untuk materi selanjutnya ketelitian dan ketepatan alat ukur. Next. Di sini ada tabel contohnya, kemudian hubungan ketidakpastian dengan ketelitian. Ketelitian alat ukur berbanding terbalik dengan ketidakpastian semakin kecil. Nah, sebaliknya semakin besar ketidakpastian. Kemudian yang ke-9, ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pengukuran massa besar, pengukuran panjang kayu rumah gadang, pengukuran waktu pertunjukan tari piring. Nah, ini sudah sesuai kami masukkan dengan kearifan lokal yang ada. Kemudian di sini ada jenis ketidakpastian seperti kesalahan sistematik, kesalahan acak. Next. Dan terakhir. Nah, selanjutnya keterkaitan dengan kearifan lokal. Terus habis itu untuk materi selanjutnya ada angka penting seperti pengertian angka penting dan juga contohnya. Kemudian ada fungsi angka penting. Next. Dan juga contohnya. Kemudian ada aturan menentukan angka penting. Nah, di sini ada pula cara menentukannya. Lalu kemudian kami memberikan contohnya juga serta penjelasannya. Next. Nah, kemudian seperti ada aturan 1, 2, aturan 3, dan aturan 4, dan aturan 5. Kemudian angka eksak dan angka penting. Terdapat 2 jenis angka yaitu eksak. Next. Angka eksak adalah yang diperoleh dari menghitung, bukan hasil mengukur. Nah, itu ada contohnya. Kemudian angka hasil pengukuran juga ada contohnya pula. Kemudian ada notasi ilmiah dan angka penting. Nah, di sini ada penjelasan dan juga contohnya. Kemudian operasi hitung angka penting. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan dan juga ada contohnya. Next. Ada juga perkalian dan pembagian disertakan dengan contohnya. Kemudian pembulatan angka penting. Di sini ada juga aturan dari pembulatan. Itu ada 3 cara dan juga contohnya. Kemudian yang ke-8 hubungan. Nah, itulah disertakan dengan contoh. Next, yang ke-9 penerapan angka penting dalam kehidupan sehari-hari seperti bidang perdagangan, bidang kesehatan, dan bidang teknik, dan bidang pendidikan dan penelitian. Dan juga ada tabel dari aturan angka penting, contoh, dan jumlah AP. Next, angka penting. Nah, kemudian untuk yang ke-10 ada kearifan lokal dari angka penting seperti aluajo patui, ukur jangka. Nah, itulah. Terus habis itu ketidakpastian pengukuran atau pendalaman. Itu di sini ada pendahuluan, kemudian ada ketidakpastian pengukuran tunggal. Next. Dan juga contohnya. Kemudian ada ketidakpastian mutlak dan juga NST-nya.
atau rumusnya. Kemudian ada ketidakpastian berbagai alat ukur, itu ada tabel kami sertakan. Kemudian ada penulisan hasil pengukuran tunggal, itu ada bentuk umum dan contohnya. Kemudian ada contoh pengukuran tunggal dan juga penyelesaiannya. Next. Kemudian ketidakpastian pengukuran berulang, di sini ada pengertian pengukuran berulang, nilai rata-rata, dan juga contoh soalnya. Serta ada deviasi atau penyimpangan. Next. Ketidakpastian mutlak pengukuran berulang, di sini ada pula rumusnya dan juga soalnya. Terus habis itu penulisan hasil akhir. Dan juga terakhir ketidakpastian relatif, itu ada pengertian dan juga contoh soalnya dan juga rumusnya. Lalu ada interpretasi dari semakin kecil nilai ketidakpastian relatif, semakin kecil, semakin teliti pengurus, semakin baik kualitas data. Next. Ketidakpastian presentasi itu ada pengertian, contoh, dan rumusnya. Kemudian ada propagasi ketidakpastian atau pedalaman, itu ada penjumlahan dan pengurangan serta contoh. Kemudian ada perkalian dan pembagian, itu ada rumus dan juga next serta contohnya. Kemudian ada ketelitian dan ketidakpastian, itu ada tabel dari ketelitian alat ukur. Kemudian ada keterkaitan dan kearifan lokal dari Minangkabau tersebut. Nah, selanjutnya ada notasi ilmiah, digunakan untuk menyatakan bilangan. Nah, di sini ada bentuk umumnya dan juga tabelnya. Next. Ada cara mengubah notasi ilmiah. Di sini ada 3 cara. Kemudian ada pula contoh soalnya. Selanjutnya ada konversi satuan. Di sini ada tanggal untuk mempermudah siswanya. Kemudian ada tabelnya dari konversi satuan tersebut. Nah, konversi satuan sini ada panjang. Next. Dan konversi satuan massa. Nah, untuk seperti dapat dilihat seperti tangga ini dan juga tabel konversi dan faktornya. Untuk konversi satuan massa pula seperti itu. Next. Kemudian analisis dimensi. Di sini ada pengertian dimensi, dan juga di sini ada pula pengertian dan juga contohnya. Kemudian ada simbol dimensi besaran pokok dan nah di sini kami sertakan berupa tabel. Next. Dimensi besaran secara turunan penting. Di sini ada tabel, kemudian ada kegunaan analisis dimensi, itu ada 4, kemudian ada contoh penyelesaiannya juga. Selanjutnya ada angka penting dalam operasi matematika. Next. Pengertian dari angka tadi itu ada aturan angka penting berlaku pula dalam operasi matematika, bukan hanya penulisan hasil. Itu ada penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, aturan pembulatan, pangkat, dan akar. Next. Ringkasan. Kemudian ada ringkasan materi bab 4. Nah, di sini ada konsepnya dengan inti materinya dapat dilihat. Next. Sekian dari saya akhiri dengan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dea. Nah, untuk bab 5 dan bab 6 akan disampaikan oleh moderator ketiga, yaitu kepada Fani. Baik, kepada Fani disilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5 yang berisikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik secara lengkap dari pertemuan 1 hingga pertemuan 5. Di sini pada LKPD pertama yaitu pada judul eksplorasi pengukuran melalui kearifan lokal. Di sini itu terdapat nama kelompok, kelas, tanggal, dan juga anggota kelompoknya. Dan juga di sini ada tujuannya dan juga ada bagian A-nya itu mengukur dengan jengkal. Nah, di sini akan mengukur dengan berbagai macam alat ukur yang telah disediakan, yaitu nama dengan format, ada nama pengukurannya, kemudian ada hasil dalam bentuk jengkal tangan. Kemudian ada pertanyaannya di sini, apakah hasil pengukuran keempat orang tersebut sama? Dan di sini pertanyaannya ada 3.
Kemudian ada bagian B, yaitu pada tabel besaran satuan di sekitarmu. Nah, pada bagian B ini diperuntukkan untuk mengamati 5 benda di sekitar kita, lalu lengkapi tabel yang ada di bawah ini, yaitu ada nama bendanya, kemudian besaran yang diukurnya, nilainya, serta satuannya. Dan kemudian pada bagian C, yaitu diskusi gantang dan cupa. Nah, di sini itu kan karena kearifan lokal pasti ada mengaitkan dengan benda-benda yang ada pada tradisional gitu. Jadi di sini pada gantang dan juga cupa. Selanjutnya yaitu ada jawabannya dan juga yang terakhir itu ada refleksi singkatnya. Selanjutnya pada LKPD kedua, pada pertemuan kedua ini peserta didik akan mengisi lembar kerja yaitu praktikum alat ukur. Dengan seperti biasa, yang pertama itu akan mengisi identitas dari peserta didik sendiri, dimulai nama kelompok, anggota kelas, serta tanggal kegiatannya. Dan di sini itu seperti biasa ada tujuan praktikumnya. Kemudian ada stasiun A atau bagian A, yaitu pada mistar, pada alat ukur mistar itu yang dapat diukur dengan kain tenun atau bahan songket dengan tabel yaitu nomor pengukuran itu 1, 2, 3 yaitu bervariasi dan hasilnya itu bervariasi itu diukur sebanyak 3 kali dengan hasilnya itu dan untuk satuan sentimeter. Kemudian hitung NSRT-nya mistar ini sendiri dalam 1 milimeter. Kemudian ada ketidakpastiannya dalam satuan milimeter. Kemudian setelah menghitung semuanya, setelah mengukur dan di sini akan dijadikan nilai rata-rata nilai rata-ratanya itu hasil dari ininya sebesar sentimeter. Kemudian hasil pengukuran dibagi panjang itu di mana ini ditambahkan keduanya dan ada pertanyaannya juga. Pada stasiun B ini mengenai jangka sorong ada pula tabelnya yaitu benda yang dapat diukur itu adalah pada tabel di bawah ini ada skala utama, satuannya milimeter, skala nonius dengan satuan div dan juga NST-nya itu dengan satuan milimeter dan hasilnya itu milimeter. Dan juga ada juga perhitungan nilai rata-ratanya dengan satuan milimeter, kemudian hasil pengukurannya itu dibagi dengan diameter. Nah, ini tuh menghasilkan dengan satuan milimeter. Selanjutnya itu ada pada stasiun C, di mana ini untuk alat ukur mikrometer sekrup yang pada tabel itu seperti yang terlihat ada skala tetapnya dengan satuan milimeter, skala putarnya dengan satuan div dan juga NST-nya itu milimeter dan hasilnya itu milimeter. Kemudian ada nilai rata-ratanya juga, jangan dijumlahkan, dibagi dengan jumlah yang ada. Kemudian hasil pengukuran dibagi tebal itu menghasilkan dengan satuan milimeter. Kemudian pada stasiun D atau bagian D itu pada alat ukur neraca Ohaus, di mana di sini benda yang dapat diukur itu dihitunglah lengan belakangnya dengan satuan gram, lengan tengahnya dengan satuan gram, dan lengan depannya itu dengan satuan gram, dan total masanya itu dengan satuan gram. Kemudian dihitunglah dengan nilai rata-rata masanya dengan satuan gram, dan juga konversi ke kati Minangkabau dengan panjang lengannya dibagi dengan 625 gram per kati dengan satuan kati. Kemudian stasiun E atau bagian E yaitu alat ukur stopwatch. Di sini kita akan mengukur waktu reaksi sederhana. Nah, satu anggota kelompok itu menjatuhkan penggaris anggota lainnya itu menangkap secepat mungkin sambil menyalakan dan mematikan stopwatch-nya pada saat yang bersamaan dengan jatuhnya tertangkapnya penggaris itu. Dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali.
percobaan, yaitu dengan menghitung stopwatch dengan satuan waktu atau sekonnya. Kemudian hitung rata-ratanya itu gitu. Jadi ini waktunya ditambah semua kemudian dibagi 5. Dan kemudian ada pertanyaan analisis KPD 2. Di sini ada 3 pertanyaan dengan pertanyaan yang berbeda dan jawabannya itu digunakan esai. Kemudian pada LKPD ketiga, pada pertemuan ketiga ini peserta didik diharapkan untuk menganalisis ketidakpastian dan juga angka penting. Di sini seperti biasa peserta didik diminta untuk mengisi data diri dulu, data kelompoknya, kemudian akan mengisi bagian A dengan analisis data praktikum yaitu pertemuan 2 dengan menggunakan data dari LKPD 2, lengkapi tabel deviasi berikut untuk salah satu alat ukur pilihannya. Nah, kemudian setelah dihitung, setelah melakukan pengukuran, dimintakan untuk mengisi nilai rata-rata dan juga ketidakpastian relatif serta ketidakpastian persentase dan juga hasil akhirnya. Kemudian pada stasiun B atau bagian B, latihan angka penting, di sini ada ada contoh beberapa bilangan angka penting. Di sini akan peserta didik akan menghitung jumlahnya, kemudian alasan memilih jumlah tersebut. Dan juga pada bagian C itu ada operasi angka penting, yaitu mengenai konteks Minangkabau. Nah, di sini ada soal-soalnya juga, di mana soalnya itu terdiri dari 3 dengan soal yang bervariasi dan dikaitkan dengan kearifan lokal yang ada di Minangkabau. Kemudian pada bagian D atau stasiun D, di sini peserta didik diminta untuk mengisi jurnal refleksi pertemuan 3 untuk mengukur apakah peserta didik dapat memahami kegiatan pada pembelajaran hari ini. Kemudian selanjutnya untuk LKPD yang keempat mengenai ekspedisi pangkan atau paduan observasi pertemuan 4. Seperti biasa peserta didik sebelum memulai kegiatan untuk menuliskan dulu nama kelompoknya terlebih dahulu serta anggota kelompok nama-nama anggota kelompoknya dan lokasi observasi serta tanggal kegiatannya tersebut. Nah, di sini ada penyediaan catatan. Alternatifnya jika kunjungan ke pasar itu tidak memungkinkan, guru menyediakan 1 gantang lokal, 1 gantang standar, timbangan digital, beras, neraca haus, dan stimulasi dilakukan di kelas. Nah, ini apabila tidak terpenuhi sebagai alternatif. Kemudian pada tugas pertama, peserta didik itu diminta untuk mengidentifikasi alat takar tradisional, yaitu yang tadi seperti gantang lokal, gantang standar, timbangan digital, beras, dan juga neraca haus. Kemudian tugas yang kedua, peserta didik diminta untuk kalibrasi dan pengukuran perbandingan yang dimana objek pengukurannya itu ada 4 dan volumenya itu bervariasi tergantung dengan bendanya sendiri. Kemudian ada volume masanya juga, kemudian selisih dari keduanya dan berikan keterangannya. Untuk tugas yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menganalisis ketidakpastian dan dampak sosialnya. Nah, berdasarkan data yang di atas, jawab pertanyaan analisis berikut ini. Jadi setelah peserta didik menjawab tabel yang ada di sini, barulah peserta didik untuk menjawab isian esai dari pertanyaan 5 ini dengan yang bervariasi sesuai dengan hasil dari percobaan atau penelitian dari peserta didik itu. Kemudian di sini ada format laporan ilmiah ekspedisi pakan. Laporan ini harus mencakup komponen berikut yang dimana ada panduannya, ada bab laporan itu harus ada pendahuluannya pada bab 1, kemudian bab 2 metodenya, bab 3 hasil pengukuran, bab 4-nya analisisnya, kemudian bab 5 diskusi serta ada simpulan dan juga
referensi pada bab 7. Nah, ini nih harus ada dalam satu laporan ilmiahnya. Selanjutnya pada pertemuan yang terakhir, pertemuan kelima, di mana LKPD ini yang itu seperti biasa diisi sebagai lembar refleksi dan juga evaluasi diri selama kegiatan pertemuan 1 sampai 4 berlangsung. Jadi di sini peserta didik mengisi secara pribadi dimulai dari nama, kelas dan juga tanggalnya. Kemudian ada juga bagian A, jurnal belajar unit pengukuran, di mana ada 4 pertanyaan dan nantinya akan dijawab secara esai oleh peserta didik. Kemudian peserta didik diharapkan juga mengisi self assessment keterampilan, di mana dengan keterangan yaitu untuk nilai 1 itu belum bisa, 2 itu mulai bisa, 3 itu cukup bisa, dan yang 4 itu sangat bisa. Di sini peserta didik diharapkan mampu menilai dirinya sendiri secara jujur, dimulai dari banyaknya keterampilan, yaitu menggunakan mistar dan membaca skala dengan benar, sampai dengan mengkonversi satuan tradisional Minangkabau ke SI. Kemudian juga membuat laporan ilmiah yang terstrukturnya nanti. Di situ peserta didik diharapkan dapat menilai dirinya sendiri secara jujur. Kemudian pada bab 6 ini sendiri ada bang soal latihan mandiri, yaitu bang soal ini disusun bertingkat dari C1 mengingat hingga C5 mengevaluasi dengan konteks kearifan lokal Minangkabau, di mana soalnya itu ada 2, yaitu ada soal pilihan ganda dan tipe soalnya ada 2, pilihan ganda dan juga esai. Di soal pilihan ganda ada 20 soal yang dimulai dengan nomor 1 dan pilihannya objeknya itu ada 5 dari A sampai dengan E. Nah, berikut adalah soal-soalnya yang dipaparkan dengan jenis yang berbeda. Nah, kemudian ini pada bagian B, soal uraian bertingkat, yaitu sebanyak 5 soal. Ada soal 1, C2 memahami, C3 aplikasinya, dan juga ada sampai dengan C3-nya itu aplikasi juga, C4-nya menganalisis, dan C5-nya itu mengevaluasi. Di sini juga ada kunci jawabannya, nantinya peserta didik untuk di bukunya sendiri tidak ada, tapi nantinya ini sebagai panduan untuk guru untuk melihat jawaban peserta didik apakah sudah sesuai dengan kunci jawaban ini atau belum. Nah, kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fani yang telah memaparkan bagian bab 5 dan 6. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bab 7 dan 8, di mana yang akan disampaikan oleh pemateri keempat kita. Kepada Dina, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 7 dan bab 8, di mana pada bab 7 ini yaitu mengenai kisi-kisi soal sumatif. Nah, kisi-kisi ini digunakan guru untuk menyusun soal tes sumatif akhir unit pengukuran, di mana di sini untuk materi nomor 1 itu ada besaran, satuan, dan dimensi. Level kognitifnya itu ada C1 dan C2. Dan di sini ada pilihan ganda dari nomor 1 sampai 3 dan dan bobotnya itu ada 20%. Untuk indikatornya di sini itu menjelaskan konsep besaran pokok atau turunan dimensi. Nah, untuk materi kedua itu ada alat ukur dan pembacaan, di mana levelnya itu ada C2 dan C3. Nah, untuk di sini ada pilihan ganda dan bobotnya itu ada 20%. Indikatornya itu membaca jangka sorong dan mikrometer sekrup dengan benar. Kemudian materi untuk nomor 3 itu ada angka penting, di mana levelnya itu ada C2 dan C3. Di sini juga pilihan ganda dan bobotnya itu 15%. Indikatornya itu menentukan dan mengoperasikan angka penting. Kemudian untuk materi keempat itu ketidakpastian pengukuran.
Untuk levelnya itu sendiri yaitu C3 dan C4, di mana di sini ada pilihan ganda dan uraian. Nah, untuk bobotnya itu sendiri 25%. Indikatornya menghitung ketidakpastian tunggal dan berulang ketidakpastian relatif. Selanjutnya itu ada konversi satuan dan notasi ilmiah, di mana level kognitifnya itu C3. Untuk di sini ada pilihan ganda dan uraian juga. Untuk bobotnya itu sendiri yaitu 10% dan indikatornya itu mengonversi satuan lokal ke SI dan menulis notasi ilmiahnya. Kemudian untuk nomor 6 itu ada analisis dimensi, di mana level kognitifnya itu C4 dan C5. Di sini terdapat pilihan ganda dan uraian. Bobotnya itu 10% dan indikatornya itu memeriksa homogenitas dimensi persamaan fisikal. Di mana di sini pilihan ganda itu ada 20 soal, masing-masing itu 2 poin, totalnya 40 poin. Dan soal uraian itu ada 4 soal, masing-masing 15 poin, totalnya 60 poin. Dan total keseluruhannya itu ada 100 poin dalam waktu 90 menit. Next. Untuk bab 8 itu ada glosarium dan daftar pustaka, di mana di sini pada yang pertama itu ada istilah fisika, di mana di sini ada istilah seperti akurasi, analisis dimensi, dan seterusnya. Dan kemudian ada definisinya juga seperti akurasi, definisinya di sini kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Kemudian analisis dimensi, metode memeriksa kebenaran persamaan fisika dengan membandingkan dimensi kedua ruas. Adapun angka penting di sini definisinya semua digit yang diperoleh dari pengukuran terdiri dari angka pasti dan satu angka taksiran. Untuk besaran pokok itu ada definisinya besaran dasar yang tidak diturunkan dari besaran lain. Ada 7 dalam sistem SI. Kemudian ada besaran turunan. Definisinya yaitu besaran yang diperoleh dari kombinasi besaran pokok melalui operasi matematika. Nah, dan seterusnya sampai notasi ilmiah. Next. Nah, adapun di sini istilah dalam Minangkabau dalam konteks pengukuran juga ada. Yang pertama itu seperti cupa, penjelasannya itu alat takar volume satu cupa itu sama dengan 0,5 liter, yaitu digunakan untuk menakar beras. Kemudian juga ada depa atau disebut dengan depo, di mana di sini satuan panjang tradisional satu depa itu sama dengan 1,8 meter, digunakan untuk mengukur lahan. Adapun gantang, alat takar volume satu gantang itu sama dengan 3,1 liter, yaitu 6 cupa untuk menakar padi atau beras, dan seterusnya, sampai timbang raso Jopareso. Mungkin hanya sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri keempat, yaitu Dina. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, kita ada daftar pustaka di mana ada beberapa sumber yang kita gunakan dalam pembuatan modul ajar pada pembuatan modul pengukuran ini. Next. Nah, berikut ini juga dilampirkan pada lampiran pertama, yaitu ada daftar alat dan bahan per pertemuan, di mana pada pertemuan pertama itu alat dan bahan yang digunakan yaitu ada gantang dan cupa asli, atau dengan catatannya itu dari pasar tradisional atau dipinjam. Kemudian ya, pada pertemuan keduanya itu alat dan bahan yang digunakan ada mistar 30 cm dengan catatan cek NST sebelum melaksanakan praktikum. Begitu seterusnya sampai pertemuan kelima. Nah, untuk lampiran kedua yaitu catatan praktis guru per pertemuan, di mana pada pertemuan pertama itu tips pelaksanaannya, di mana membawa gantang atau cupa secara fisik, di mana untuk efek visualnya sangat kuat. Antipasi kendalanya yaitu antipasi jawaban berbeda saat siswa mengukur meja dengan jangkal dan manfaat
manfaatnya untuk masuk ke konsep standarisasi. Nah, untuk pertemuan kedua, dengan tips pelaksanaannya itu kalibrasi semua alat sebelum masuk ke kelas, di mana sehingga menghemat waktu menjadi lebih efisien. Nah, antisipasi kendalanya itu memastikan setiap kelompok untuk merotasi ke semua stasiun, stopwatch untuk manajemen waktu. Next. Nah, pada lampiran ketiga yaitu ada rubrik penilaian presentasi kelompok, di mana terdapat 5 aspek yang dinilai dengan kategori sangat baik, yaitu dinilai 4, baik dinilai 3, cukup baik dinilai 2, dan perlu bimbingan yaitu dinilai dengan 1, di mana aspeknya itu yang pertama yaitu ada kelengkapan isi, yang kedua ada keakuratan data, yang ketiga ada analisis ketidakpastian, yang keempat ada koneksi kearifan lokal, yang kelima yaitu presentasi lisan, di mana untuk skor maksimumnya ada 20 poin dengan konversi ke nilai skor 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 per 20 dikali dengan 100. Nah, yang keempat yaitu ada lampiran diferensiasi pembelajaran. Next. Di mana pada diferensiasi pembelajaran ini pada kelompok siswa terdiri dari 5 kategori, di mana yang pertama yaitu siswa berkemampuan tinggi dengan strategi diferensiasinya itu memberikan soal tantangan. Kemudian yang kedua itu untuk siswa berkemampuan rendah, di mana strategi diferensiasinya itu disediakan tabel langkah demi langkah untuk membaca alat ukur. Nah, berikutnya yaitu kepada siswa dengan gaya belajar visual, strategi yang digunakan yaitu menunjukkan video, cara membaca jangka sorong, dan mikrometer. Kemudian yang keempat yaitu siswa dengan gaya belajar kinestetik, strategi yang digunakan yaitu memprioritaskan waktu di stasiun praktikum dengan memberikan objek ukur tambahan untuk menarik perhatian siswa tersebut. Nah, yang terakhir yaitu dengan siswa berkebutuhan khusus, dengan strategi pembelajarannya itu mengkonsultasikan dengan guru pendamping serta memastikan akses ke alat ukur digital yang lebih mudah dibaca dan diizinkan penggunaan kalkulator. Next. Dah. Baiklah, sekianlah hasil modul pengukuran dari kelompok kami. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pada modul yang kedua, yaitu pada materi gerak 2 dimensi. Baiklah, bismillah, saya akan melanjutkan sebagai moderator kedua untuk penjelasan mengenai modul gerak 2 dimensi. Di sini pada gerak 2 dimensi sendiri itu yaitu materi kelas 10 SMA pada mata pelajaran fisika. Adapun strukturnya, yang pertama itu ada lembar pengesahan, di mana lembar pengesahan ini adalah berisikan nama sekolah serta alamat sekolah, dan juga ada tanda tangan penyusun serta NIP-nya. Kemudian ada diperiksa oleh koordinator MG MP Fisika atau gurunya, kemudian disahkan oleh kepala sekolah dari sekolah tersebut. Dan di sini ada hari dan ditetapkan tanggalnya pada tahunnya. Kemudian selanjutnya ada kata pengantar. Nah, kata pengantar ini berupa kata-kata sambutan atau kata upaya untuk mendahulukan sebelum kepada materinya. Jadi harus ada kata pengantar dulu sebagai ucapan syukur karena modul ini sudah terbentuk gitu. Kemudian di sini ada tanggal dan juga ketetapannya itu
Nah, kemudian di sini ada daftar isinya, di mana daftar isi ini berguna untuk peserta didik nantinya atau guru dapat melihat halaman berapa dari materi-materi yang akan kita pelajari. Contohnya misalkan pada bab 1 itu isinya capaian pembelajaran. Nah, ini terdapat pada halaman 7. Jadi tidak perlu harus baca satu-satu, tapi cukup dilihat daftar isinya dan nanti dibuka halamannya seperti itu. Kemudian di sini ada petunjuk penggunaan modul, di mana ini untuk sebagai tata guna petunjuknya, di mana di sini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ada cara membaca modulnya. Di sini ada cara penggunaannya, bacalah bab satunya, kemudian kerjakan asesmen diagnostik dan pelajari materi bab 4 serta kerjakan LKPD bab 5, dan setelah seluruh pertemuan itu selesai, ujilah pemahamanmu pada bab soal latihan dan gunakan glosarium pada bab 8 serta istilah yang belum kamu pahami. Jadi di sini nanti di glosarium ini peserta didik bisa melihat sebagaimana apa saja kalimat yang belum dipahaminya gitu. Jadi bisa dilihat dan dibaca serta dipahami gitu. Kemudian pada yang kedua ada arti simbol dalam modul ini. Ini ada beberapa arti simbolnya, yaitu dan juga beberapa simbol dan juga arti simbolnya. Kemudian ada cara mengisi LKPD, di mana ini ada tata cara mengisi LKPD, dimulai dari isi data kelompok, tulis nama hasil pengukuran, jawab pertanyaannya, jurnal refleksi itu juga dijawab secara jujur, dan setelah itu dikumpulkan kepada guru. Nah, setelah itu ada peta kedudukan modul, di mana pada modul pengukuran ini terdapat pada pembelajaran fisika fase E. Materi ini bersifat prasyarat atau fondasional atau sebagai fondasinya, karena keterampilan mengukur, menganalisis ketidakpastian, dan menulis angka penting itu akan terus digunakan oleh seluruh topik fisika. Nah, di sini ada urutannya, dimulai dengan pengukuran tadi pada modul belajar sebelumnya, dan kedudukannya ini sebagai prasyarat seluruh topik kuantitatif, dan kemudian ada urutan kedua yaitu gerak dua dimensi, di mana kedudukannya itu menggunakan satuan angka penting dan ketidakpastian dari modul ini. Kemudian energi alternatif. Selanjutnya ada energi alternatif dan permasalahan ketersediaan energi, menggunakan konsep besaran turunan energi daya dari modul ini. Kemudian partikel penyusun materinya ini dan stoikiometri, penggunaan konsep mol, massa, dan angka penting dari modul ini. Dan yang kelima ada perubahan iklim, menggunakan data kuantitatifnya. Selanjutnya pada bab 1 akan dijelaskan oleh Widyahani. Bab 1 dan bab 2 akan dijelaskan oleh Widyahani. Pada Widyahani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 1 dari modul gerak dua dimensi, di mana pada bab 1 itu ada capaian pembelajaran, di mana pada bagian A-nya capaian pembelajaran mata pelajaran atau disingkat dengan CPMP, di mana berdasarkan keputusan BSKAP nomor 46 tahun 2025 tentang capaian pembelajaran jenjang pendidikan dasar dan menengah pada kurikulum Merdeka. Nah, kami mengambil CP untuk materi gerak dua dimensi ini berdasarkan BSKAP 2025. Nah, next. Nah, berikutnya yang B yaitu ada capaian pembelajaran per elemen atau keterampilan proses. Di mana pada capaian pembelajaran keterampilan proses ini yang pertama yaitu ada mengamati, di mana pada mengamati ini peserta didik mampu mengamati berbagai fenomena gerak dua dimensi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu
ada mempertanyakan dan memprediksi, di mana peserta didik mampu mengajukan pertanyaan atau membuat prediksi tentang pengaruh kecepatan awal, sudut elevasi, dan gravitasi terhadap lintasan berbeda. Nah, yang ketiga yaitu ada merencanakan dan melakukan penyelidikan, di mana peserta didik mampu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil percobaan gerak dua dimensi dalam bentuk tabel, grafik, secara perhitungan. Nah, yang keempat yaitu ada memproses dan menganalisis data, di mana peserta didik menggunakan alat ukur secara teliti dan benar serta mengenal keterbatasan dan kelebihan alat ukur. Nah, next. Yang kelima. Nah, yang kelimanya itu ada mencipta, di mana peserta didik mampu menggunakan hasil analisis untuk merancang solusi atau membuat proyek sederhana. Yang keenam yaitu mengevaluasi dan refleksi, di mana peserta didik mampu mengevaluasi hasil percobaan, mengidentifikasi sumber kesalahan, dan merefleksi proses pembelajaran secara kritis dan jujur. Nah, yang terakhir yaitu ada mengkomunikasikan hasil, di mana peserta didik mampu menyusun laporan tertulis dan mempresentasikan hasil penyelidikannya. Next. Nah, yang ketiga yaitu ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau IKTP. Di mana dengan pendekatan deep learning ini berbasis kearifan lokal Minangkabau, kami menyusun 6 IKTP-nya, yaitu yang pertama ada konsep gerak dua dimensi dan membedakan dengan gerak satu dimensi melalui pengamatan fenomena di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu menganalisis komponen kecepatan pada arah horizontal dan vertikal serta hubungannya dengan gerak parabola. Yang keempat yaitu menentukan besaran-besaran pada gerak dua dimensi seperti waktu tempuh, tinggi maksimum, serta jangkauan horizontal. Nah, yang keempat yaitu menganalisis pengaruh kecepatan awal dan sudut elevasi terhadap lintasan benda pada gerak parabola. Yang kelima yaitu merancang dan melakukan penyelidikan sederhana tentang gerak dua dimensi. Nah, yang terakhir mengolah, menyajikan, dan mengkomunikasikan hasil penyelidikan dalam bentuk tabel, grafik, dan laporan ilmiah dengan bahasa yang santun. Nah, next. Nah, yang keempat yaitu ada ini di atas. Nah, yang keempat yaitu ada profil pelajar Pancasila yang dikembangkan, di mana dimensinya itu yang pertama ada beriman dan bertakwa, di mana perwujudannya dalam modul yaitu menyadari keteraturan hukum gerak di alam semesta sebagai bukti kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu ada kebinekaan global, di mana menghargai berbagai permainan dan olahraga tradisional di Minangkabau. Kemudian yang ketiga yaitu ada bergotong royong, di mana bekerja sama dalam melakukan praktikum, eksperimen, gerak parabola, dan proyek kelompok untuk menganalisis lintasan benda. Next. Nah, berikutnya kita masuk ke bab 2 yaitu rancangan pembelajaran mendalam atau deep learning. Di mana pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning ini dimaksud dalam panduan BSKAP 2025 adalah pendekatan yang mendorong peserta didik untuk memahami secara mendalam, berpikir kritis, dan menghubungkan pengetahuan dengan konteks yang nyata. Di mana yang pertama yaitu ada prinsip deep learning dalam modul inti, di mana yang pertama prinsipnya yaitu ada pemahaman bermakna atau meaningful understanding, di mana implementasinya pada materi dua dimensi ini menghubungkan konsep gerak dua dimensi dengan fenomena sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu ada berpikir kritis atau critical thinking, di mana
implementasinya yaitu menganalisis pengaruh sudut elevasi dan kecepatan awal terhadap bentuk lintasan dan jangkauan benda. Yang ketiga yaitu ada inquiry dan investigasi, di mana implementasinya yaitu dengan melakukan percobaan sederhana tentang gerak parabola. Nah, yang keempat yaitu ada koneksi antar konsep, di mana implementasinya yaitu menghubungkan konsep vektor gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dalam menganalisis gerak dua dimensi. Next. Nah, yang B berikutnya yang B yaitu ada ringkasan alur pembelajaran untuk 5 kali pertemuan, di mana pada pertemuan pertama dengan topik mengenal gerak dua dimensi melalui fenomena sehari-hari, di mana aktivitas yang akan dilakukan yaitu mengamati video dan fenomena gerak bola seperti takraw dan pancuran air. Diskusi tentang perbedaan gerak satu dimensi dan dua dimensi dengan alokasi waktu yaitu 2 jam pembelajaran. Kemudian pada pertemuan kedua dengan topik vektor dan komponen kecepatan, di mana aktivitas yang akan dilakukan yaitu adalah praktikum menentukan komponen kecepatan horizontal dan vertikal melalui kegiatan lempar bola, di mana alokasi waktunya yaitu ada 2 jam pembelajaran. Next. Yang ketiga. JP yang ketiga. Pertemuan ketiga. Belum selesai. Nah, ini. Nah, kemudian pada pertemuan ketiga yaitu dengan topik gerak parabola, aktivitas yang akan dilakukan yaitu mengolah data praktikum, menghitung waktu tempuh, tinggi maksimum dan jangkauan benda, di mana alokasi waktunya yaitu ada 2 jam pembelajaran. Kemudian pada pertemuan keempat yaitu ada proyek investigasi gerak parabola, di mana aktivitas yang akan dilakukan yaitu adalah percobaan sederhana menentukan pengaruh sudut elevasi terhadap jangkauan benda dan mengaitkannya dengan permainan tradisional Minangkabau dengan alokasi waktu yaitu 2 jam pembelajaran. Nah, pada pertemuan kelima, next. Pada pertemuan kelima ini adalah presentasi dan refleksi mendalam, di mana aktivitas yang akan dilakukan yaitu adalah presentasi laporan kelompok serta refleksi individual dan melakukan tes sumatif singkat dengan alokasi waktu 2 jam pembelajaran. Nah, sekianlah materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widya Hani atas pemaparan materi bab 1 dan juga bab 2-nya. Selanjutnya untuk materi bab 3 dan bab 4 akan dijelaskan oleh Dea Amelia M. Rizal. Kepada Dea dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya itu bab 3. Di sini ada asesmen diagnostik. Dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui pengetahuan. Nah, di sini untuk asesmen diagnostik itu ada pertama kuis awal untuk pengetahuan prasyarat. Di sini next go Fanny. Nah, di sini ada 6 soal untuk menguji pengetahuan awal siswa. Kemudian next yang B, peta konsep awal. Nah, di sini siswa disuruh untuk membuat peta konsep sesuai pengetahuan mereka dengan menghubungkan konsep-konsep yang menurut mereka itu berkaitan dengan garis dan berkaitan dengan materi. Nah, selanjutnya mengidentifikasi miskonsepsi umum. Next. Nah, pada poin ini siswa memberikan tanda
centang pada kolom yang sesuai dengan pendapat mereka seperti benda yang dilempar ke atas akan terus bergerak ke atas jika tidak ada gaya gravitasi. Menurut mereka setuju atau tidak setuju, mereka dapat mencentangnya. Nah, untuk catatan guru sendiri akan mengumpulkan lembar ini, mengidentifikasi miskonsepsi yang dominan dan menjadikan dasar penyelesaian pembelajaran di pertemuannya. Next. Nah, ini adalah peta konsep dari materi pengukuran. Nah, untuk materi yang pertama itu ada vektor dalam gerak 2 dimensi. Next. Next, Fanny, next. Nah, dalam materi ini tuh ada pengertian dari gerak 2 dimensi. Nah, di sini pengertian besaran skala dan vektor. Nah, dalam mempelajari gerak 2 dimensi ini, kita perlu membedakan dua jenis besaran fisika berdasarkan dari penyajiannya. Di sini ada definisi dan contohnya, serta ada pula tabel dari besaran skala dan besaran vektor. Next. Nah, di sini juga kami mencantumkan kearifan lokal Minangkabau dari besaran turunan dan besaran satuannya. Kemudian ada notasi vektor. Nah, di sini adalah penulisan vektor seperti penulisan vektor. Nah, kemudian ada komponen vektor. Di sini setiap vektor dalam dua dimensi dapat diuraikan menjadi dua komponen. Di sini terus kemudian adanya rumus dari komponen vektor. Next. Komponen vektor itu dibagi menjadi dua, komponen vertikal dan horizontal. Next. Nah, di sini ada juga diagram dari komponen vektor, kemudian ada contoh soalnya, dan juga penyelesaiannya. Next. Kemudian penjumlahan dari vektor. Nah, di sini ada dua metode utama dari penjumlahan vektor. Yang pertama ada metode grafis head to tail atau jajar genjang. Itu ada dua metode. Yang pertama metode ujung pangkal atau head to tail. Kemudian yang kedua ada metode jajar genjang. Nah, kemudian untuk metode yang kedua ada metode analitik atau komponen. Itu yang paling akurat. Nah, dia ada 5 cara. Kemudian ada gambar dari penjumlahan vektornya. Nah, dari penjumlahan vektor ini ada contoh soal dan penyelesaiannya pula. Next. Kemudian materi selanjutnya yaitu posisi perpindahan kecepatan dan percepatan dalam 2 dimensi. Di sini ada definisinya. Itu ada posisi yaitu menyatakan letak suatu benda pada bidang koordinat kartesius dan dinyatakan sebagai R sama dengan XY. Kemudian ada untuk materi perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda. Next. Dan juga ada rumusnya. Kemudian untuk materi ketiga itu kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan tiap satuan waktu dan juga ada rumusnya. V rata-rata delta R per delta T. Kemudian ada yang keempat kecepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu dan juga ada rumusnya. Nah, untuk catatannya kelajuan atau speed adalah besar dari kecepatan dan termasuk besaran skalar kelajuan. Nah, untuk materi yang B yaitu gerak parabola atau gerak peluru. Nah, di sini ada pengertiannya. Next. Yaitu gerak 2 dimensi. Nah, dari gerak 2 dimensi yang terjadi pada benda yang diluncurkan dengan kecepatan awal tertentu. Kemudian di sini ada pula prinsip kunci dari gerak parabola. Di sini ada 4 kunci. Gerak horizontal atau sumbu Y kecepatan konstan, kemudian gerak vertikal sumbu Y itu percepatan konstan, kemudian kedua komponen gerak tidak saling memengaruhi atau prinsip superposisi, kemudian yang keempat lintasan berbentuk parabola. Nah, pada materi ini juga kami mencantumkan kearifan lokal dari kearifan lokal Minangkabau-nya. Next.
Adapun diagram dari gerak parabola dari komponen horizontal dan vertikal. Mungkin dapat dilihat pada gambar. Nah, kemudian persamaan gerak parabola dengan titik asal di titik peluncuran X0 sama dengan X0 dan sudut elevasi theta. Nah, ada pula komponen gerak horizontal konstan atau tidak ada percepatan. Itu kecepatan horizontal dan posisi horizontal dengan keterangannya seperti ada pada modulnya. Next. Berikut adalah komponen gerak vertikalnya, yaitu GLBB atau percepatan ke bawah. Nah, di sini pula ada rumus umum dari gerak vertikal tersebut. Next. Selanjutnya besaran-besaran penting gerak parabola. Nah, di sini kami membuat tabel untuk memudahkan siswa dalam melihat atau menghafal rumus tersebut untuk mengetahui nama-nama rumus tersebut, besaran dan persamaannya. Next. Nah, berikut adalah contoh soal dari gerak parabola. Dan dari contoh soal ini terdapat pula dengan penjelasannya. Next. Penjelasan penyelesaiannya. Next. Kemudian untuk materi yang keempat yaitu pengaruh sudut elevasi terhadap jangkauan. Di sini ada gambar dari grafik dari jangkauan parabola dan sfer dengan sudut elevasinya. Grafik. Nah, berikut adalah tabel dari hubungan grafik jangkauan relatifnya, itu ada sudut theta, sin 2 theta, dan jangkauannya. Next. Kemudian ada pasangan sudut dengan jangkauannya sama dari 15 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat sampai dengan 45 derajat. Dan juga ada kearifan lokalnya yaitu pacu jawi. Dalam pacu jawi para penonton berdiri di tepi sawah mengamati lintasan lumpur yang berterbangan dari kaki sapi. Next, materi kelima yaitu persamaan gerak parabola dengan ketinggian awal atau H0. Nah, di sini ada persamaannya juga dari gerak parabola. Next. Berikut adalah persamaannya dan juga contoh soalnya. Dan contoh soalnya ini sudah ada penyelesaiannya. Next. Kemudian ada gerak melingkar. Gerak melingkar adalah yang pertama ada pengertian gerak melingkar, yaitu gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, walaupun bisa saja kelajuannya konstan, arah kecepatannya selalu berubah sehingga selalu ada percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran. Nah, di sini ada kearifan lokalnya yaitu tari piring. Di sini penari menggerakkan piring di atas kepala dan gerakan melingkar. Piring bergerak dengan kelajuan yang relatif konstan. Next. Kemudian di sini ada juga gambar dari diagram gerak melingkar beraturan. Next. Kemudian ada besaran-besaran dalam gerak melingkar. Di sini berupa tabel. Mungkin bisa dilihat. Itu ada. Next. Ada 6. Kemudian gerak melingkar beraturan. Pada gerak melingkar beraturan, kelajuan atau besar kecepatan konstan. Itu tetapi arah kecepatan berubah terus-menerus sehingga selalu ada percepatan. Nah, di sini ada persamaannya seperti kecepatan linear, ada juga persamaannya kecepatan sudut, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal. Kemudian dihasilkanlah hubungan periode dan frekuensinya. Next. Nah, ada juga contoh soalnya dan juga penyelesaiannya. Next. Kemudian ada gerak melingkar berubah beraturan. Nah,
Pada gerak melingkar berubah beraturan, kelajuan angular berubah secara konstan. Ada percepatan angular atau percepatan tangensial. Selain percepatan sentripetal, ada pula persamaan dari gerak melingkar berubah beraturan ini, yaitu kecepatan sudut sebagai fungsi waktu, omega t sama dengan omega O plus AT, kemudian sudut yang ditempuhnya, theta sama dengan omega O. Kemudian hubungan kecepatan sudut dan sudut tempuh, percepatan sentripetal, serta ada keterangannya. Next. Nah, berikut adalah contoh soal dari gerak melingkar berubah beraturan dan juga ada penyelesaiannya. Next. Kemudian ada materi selanjutnya hubungan roda yang dihubungkan. Ketika dua roda dihubungkan dengan sabuk atau rantai, kecepatan pada tepi keduanya sama, yaitu V1 sama dengan V2 atau omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Nah, di sini setelah itu kami memasukkan contoh soal serta adanya penyelesaiannya. Next. Kemudian ada aplikasi gaya sentripetal. Di sini kami menggabungkannya dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel itu ada situasi dan sumber gaya sentripetalnya. Next, untuk materi selanjutnya yaitu gerak relatif. Itu ada pengertian dari gerak relatif. Seperti gerak suatu benda selalu diamati dari suatu kerangka acuan. Bergantung pada kerangka acuan yang dipilih, suatu benda dapat tampak bergerak atau diam. Nah, berikut ada pula prinsip gerak relatif atau kecepatan relatifnya. Seperti jika benda A bergerak terhadap tanah dengan kecepatan VA dan B bergerak terhadap tanah dengan kecepatan VB, maka pada prinsip tadi ada pula rumusnya, yaitu VAB sama dengan VA kurang VB, kemudian pada kecepatan B relatif terhadap VBA sama dengan VB kurang VA. Next. Nah, berikut keterangan dari persamaan yang tadi disebutkan. Kemudian di sini ada pula kearifan lokalnya. Di sini kami mengambil ketika penyeberangan Danau Singkarak atau Danau Maninjau menggunakan perahu tradisional. Next. Nah, di sini adalah masalah dari penyeberangan sungai, dan di sini masalah penyeberangan sungai adalah aplikasi gerak relatif yang paling penting. Perahu akan memiliki kecepatan V perahu terhadap air dan air memiliki kecepatan V terhadap tanah. Nah, berikut adalah gambar dari gerak relatif penyeberangan sungai dengan arusnya. Nah, setelah dari penjelasan dan gambarnya, di situ ada pula persamaan. Next. Kami memasukkan persamaannya. Nah, kemudian ada pula contoh soalnya dan juga penyelesaiannya. Nah, ini berikut adalah contoh gerak relatif sehari-hari. Di sini ada tabelnya untuk memperjelas siswa. Nah, di sini ada situasi dan penjelasan gerak relatif. Seperti untuk situasinya itu 2 kereta searah, kedua kereta berlawanan arah, hujan saat bersepeda, pilot dan angin, dan juga berenang di sungai berarus. Next. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu analisis vektor lanjut. Itu di sini ada ketidakpastian dalam pengukuran gerak 2D. Dalam eksperimen gerak 2 dimensi ini kita mengukur posisi X, Y, dan waktu masing-masing memiliki ketidakpastian yang kemudian merambat ke besaran-besaran turunan. Nah, dari ketidakpastian ini ada pula rumusnya yaitu, nah rumusnya ini menjelaskan tentang jika jangkauan gerak parabola dinyatakan oleh, nah maka persamaannya R sama dengan V 0 kuadrat sin 2 theta kali G. Per G. Next. Nah, selanjutnya ada ringkasan persamaan dari bab 4. Nah, pada tabel ini adalah ringkasan semua materi atau rumus umum dari materi-materi sebelumnya yang telah disebutkan. Next. Nah, selanjutnya ini adalah tabel dari keterkaitan kearifan lokal Minangkabau dengan gerak
dengan materi gerak 2 dimensi. Seperti pada kearifan lokal Minangkabaonya itu seperti pacu Jawi itu di tanah datar, kemudian tari piring, randai, silek Minang, danau Singkarak, dan danau Meninjau. Kemudian ada kincir angin tradisional. Next. Nah, berikut adalah ringkasan materi dari bab 4. Nah, untuk di sini ada tabel, itu ada 3 pembagian, yaitu ada konsep ciri utama dengan persamaan kuncinya. Next. Nah, itu bisa dilihat dari tabelnya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dea Amelia Mireza atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk bab 5 dan juga bab 6 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini pada bab 5 seperti biasa ada LKPD atau lembar kerja peserta didik secara lengkap dari pertemuan 1 hingga 5. Di mana pada LKPD pertama atau pertemuan 1 yaitu mengenal gerak 2 dimensi melalui fenomena. Di sini bisa kita lihat pertama sekali peserta didik diharapkan untuk mengisi data diri terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tujuan, ada bagian A untuk mengukur dengan jengkal dengan mengamati gambar atau video berikut yang ditampilkan oleh guru, yaitu bola ditendang, air muncur, tetes lumpur, pacu Jawi, dan gerakan piring dalam tari piring. Kemudian isi tabel pengamatan berikut ini. Fenomena yang diamati itu seperti ini, kemudian arah geraknya seperti apa, dan juga apakah dia itu 1 dimensi atau 2 dimensi. Kemudian alasan singkatnya. Pada bagian B sendiri, diskusi konsep itu ada 1 dimensi dan juga 2 dimensi bersama kelompok. Di sini akan didiskusikan bersama setelah melihat pengamatan di fenomena yang diamati di atas, di mana ada apa. Nah, pertanyaannya ada apa perbedaan mendasar antara gerak 1 dimensi dan gerak 2 dimensi? Berikan masing-masing 2 contoh dari kehidupan sehari-hari di Sumatera Barat. Kemudian ada mengapa lintasan bola yang ditendang membentuk lengkungan parabola bukan lurus ke atas. Ini ada 3 pertanyaan, kemudian ada kearifan lokalnya pada Minangkabau. Kemudian pada bagian C ini adalah klasifikasi fenomena gerak, di mana nantinya peserta didik diharapkan dapat menceklis fenomenanya yang digunakan dalam pengamatan tersebut, apakah gerakan 1 dimensi atau gerak 2 dimensi dengan jenis lintasannya seperti apa. Kemudian pada bagian D yaitu sketsa lintasan, di mana gambarlah sketsa lintasan gerak benda berikut pada bidang koordinat X, Y yang telah disediakan. Kemudian pada bagian E itu jurnal refleksi pertemuan satunya, di mana di sini peserta didik diharapkan mampu menilai atau merefleksi singkat secara jujur. Seperti apa yang menarik di pembelajaran hari ini dan juga konsep apa yang membingungkan pada hari ini dan hubungannya. Kemudian pada LKPD kedua atau pertemuan kedua diminta peserta didik untuk mengisi judul yaitu efektor dalam dan komponen gerak 2 dimensi. Hal yang pertama yang dilakukan peserta didik adalah mengisi data dirinya, kemudian mengisi tujuan praktikum, serta bagian A itu konsep vektor, bagian B-nya itu praktikum, komponen kecepatan lempar bola, serta bagian B-nya itu ini ada tabel datanya dan juga terdiri dari 2 praktikum komponen dan kecepatan lempar bola dan ada alat bahannya juga. Serta ada data pengamatannya dengan tabel berikut ini dan juga ada bagian C analisis komponen vektornya berikut ini. Dan juga ada kearifan lokal dari Minangkabau, dan pada bagian D-nya sendiri ada latihan soal berupa esai ada 2, dan yang terakhir ada bagian E refleksi pertemuan untuk menilai seberapa paham pada materi hari ini. Untuk pertemuan yang ketiga yaitu LKPD ketiga mengenai analisis ketidakpastian dan perhitungan yaitu sama halnya seperti sebelumnya, peserta didik diminta untuk mengisi data dirinya, kemudian membaca tujuannya dan
mengisi bagian A reviewnya dengan persamaan berikut ini, dan kemudian bagian B-nya analisis data praktikumnya dengan menggunakan data rata-rata dari LKPD 2 dan hitung besaran yang ada pada gerak parabola tersebut. Setelah itu, pada bagian C, pengaruh sudut elevansi terhadap jangkauan. Ini juga dianalisis dengan tabel berikut ini dan juga menjawab soal dua soal esai di bawah ini. Dan juga di sini terdapat kearifan lokal Minangkabaunya, dan pada bagian D sendiri ada latihan soal berupa esai juga yang diisi oleh peserta didik dan juga ada refleksi pertemuannya di akhirnya. Pada LKPD keempat yaitu mengenai proyek investigasi pengaruh sudut elevasi. Di pertemuan 4 ini peserta didik sama halnya mengisi dulu nama data dirinya, kemudian membaca tujuan serta menuliskan rumusan masalah penyelidikannya. Setelah itu pastikan semua alat dan bahan serta prosedurnya sudah tepat, dan kemudian peserta didik diminta untuk mengumpulkan datanya melalui prosedur yang ada, dan juga pada bagian C ini ada tabel datanya juga. Setelah itu, setelah mengumpulkan data, anak dari peserta didik ini diminta untuk menganalisis data dan juga grafiknya. Ini dibuat, kemudian diisi dengan pertanyaan esainya, dan ada kearifan lokalnya, serta nantinya di akhir ada kesimpulan dan juga refleksi untuk peserta didik. Pada LKPD kelima, untuk pertemuan kelima, mengenai presentasi, refleksi mendalam, dan evaluasi diri, di mana peserta didik diminta untuk mengisi secara personal atau individu dengan mengisi nama, kelas, dan juga tanggal pembelajaran. Nah, itu ada komponen presentasi mengenai pendahuluan, metode, hasil data, analisis, kesimpulan, tanya jawab. Dengan alokasi waktu yang ada, yaitu pendahuluan 1 menit, berisi rumusan masalah, hipotesis, tujuan. Metode itu mengenai alat bahan, prosedur singkat, dan variabelnya selama 2 menit, serta hasil datanya berupa tabel data, grafik, perhitungan teoritisnya selama 3 menit. Kemudian ada analisisnya itu perbandingan percobaan dengan teori itu berapa persentase kesalahannya selama 2 menit. Kesimpulannya itu berisi rumusan masalah kaitannya dengan kearifan lokal selama 1 menit, dan sesi tanya jawab menjawab pertanyaan dari kelas dan juga pertanyaan dari guru selama 2 menit. Kemudian ada lembar penilaian presentasi antar kelompok. Nantinya peserta didik menilai sebagaimana aspek berikut, yaitu aspek penilaian. Ada kelompok satunya itu kategorinya kejelasan rumusan masalahnya, ketepatan data dan grafik, ketepatan analisis fisika, koneksi dengan kearifan lokal, kemudian kejelasan penyampaian, kemampuan menjawab pertanyaan. Di sini ada terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Dan kemudian hal terbaik yang bisa dipresentasikan dari kelompok tersebut yang paling inspiratif itu apa, akan diisi oleh peserta didik. Kemudian refleksi mendalamnya itu mengenai seberapa jujur seberapa dalam pertanyaannya dan seberapa jujur peserta didik untuk menjawabnya. Itu ada 5 soal, dan penilaian dirinya itu dimulai dengan skala 1 itu belum bisa, skala 2 mulai bisa, skala 3 cukup bisa, dan skala 4 sangat bisa. Berikut adalah tabelnya, dan juga di sini ada berdasarkan self assessment tersebut yang perlu ditingkatkan apa. Kemudian ada mini tes sumatifnya, itu berisi pertanyaan esai sebanyak 4 buah soal, dan juga ada kearifan lokalnya. Kemudian untuk bab 6 yaitu bank soal latihannya berisi soal pilihan ganda sebanyak 20 soal, dan juga
esainya. Ini pilihan gandanya itu sesuai kurikulum Merdeka, yaitu ada eh, lima lima opsi, yaitu ada dari A sampai dengan E sebanyak 20 soal. Kemudian yang esainya pun ini dimulai dari C2 C2. Baiklah, selanjutnya yaitu di sini ada soal uraian bertingkat. Sebanyak 5 buah soal dimulai dengan dari soal pertama yaitu dengan kategori C2 yaitu memahami. Di sini ada contoh soalnya dan juga ada pedoman dan pedoman jawabannya seperti ini. Kemudian soal keduanya juga ada yaitu dengan kategori C3 pengaplikasian. Ada contoh soalnya dan juga pedoman jawabannya. Selain itu, di contoh soal ketiga ada C ketiga juga, pengaplikasiannya juga. Di sini ada pertanyaan serta pedoman jawabannya yang ada pada guru nantinya sebagai pedoman guru. Kemudian untuk soal keempat yaitu C4 yaitu menganalisis, di mana di sini ada contoh soalnya dan juga pedoman jawabannya. Selain itu, yang terakhir ada soal dengan tingkat C5 yaitu mengevaluasi. Di sini ada contoh soalnya dan juga pedoman jawabannya. Baiklah, itu saja dapat saya sampaikan untuk ya untuk bab 7 dan bab 8 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dina Khaira Hayati. Pada Dina dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bab 7 dan bab 8, di mana pada bab 7 itu yaitu mengenai kisi-kisi soal sumatif. Nah, kisi-kisi ini digunakan guru untuk menyusun soal tes sumatif akhir untuk gerak dua dimensi. Untuk materi yang pertama itu besaran, satuan, dan dimensi, di mana untuk level belumnya itu yaitu C1 dan C2. Untuk nomor soalnya itu ada pilihan ganda dan uraian. Kemudian bobotnya itu 20%. Dan indikatornya itu menjelaskan pengertian gerak dua dimensi dan membedakannya dengan gerak satu dimensi. Kemudian yang kedua yaitu ada materi kedudukan, perpindahan, dan vektor, di mana untuk levelnya itu C2 dan C3. Soalnya itu berupa pilihan ganda juga dan uraian. Kemudian untuk bobotnya itu 20% dan indikatornya itu menjelaskan konsep kedudukan, perpindahan, dan besaran vektor pada gerak dua dimensi. Selanjutnya materi komponen kecepatan dan percepatan, di mana levelnya itu C2 dan C3. Dan juga di sini berupa soal pilihan ganda. Untuk bobotnya itu sendiri 15% dan indikatornya itu menjelaskan komponen kecepatan horizontal, vertikal, dan pengaruh gravitasi pada gerak dua dimensi. Nah, untuk materi terakhir itu ada gerak parabola, di mana levelnya itu C3 dan C4. Eh, Nah, untuk soalnya itu ada pilihan ganda dan uraian. Bobotnya 25% dan indikatornya itu menganalisis karakteristik gerak parabola serta hubungan antara gerak horizontal dan vertikal. Nah, kemudian yang materi untuk nomor 5 itu ada penerapan gerak dua dimensi dalam kehidupan. Levelnya itu C3 dan bentuk soalnya itu ada pilihan ganda dan uraian, bobotnya itu 10% dan indikatornya itu mengidentifikasi penerapan konsep gerak dua dimensi dalam olahraga, teknologi, dan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada analisis konsep gerak dua dimensi, di mana levelnya itu C4 dan C5. Bentuk soalnya itu ada pilihan ganda dan uraian, dan bobotnya itu 10%, serta indikatornya itu mengevaluasi pernyataan atau fenomena yang berkaitan dengan gerak dua dimensi dan memberikan alasan ilmiahnya.
Nah, totalnya pilihan ganda di sini ada 20 soal yang masing-masing itu mendapatkan nilai 2 poin sehingga total keseluruhannya itu 40 poin. Sedangkan soal uraian di sini ada 4 soal, masing-masing itu bernilai 15 poin dan totalnya 60 poin. Nah, sehingga total untuk keseluruhannya itu ada 100 poin dalam waktu 90 menit. Nah, kemudian pada bab 8 ini ada glosarium dan daftar pustaka di mana di sini bagian pertama juga ada istilah fisikanya. Next. Nah, untuk yang pertama itu ada istilah gerak dua dimensi di mana didefinisikan di sini gerak suatu benda yang terjadi pada suatu bidang dan memiliki dua komponen gerak, yaitu arah horizontal dan vertikal. Kemudian ada gerak parabola, didefinisikan dengan gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola sebagai gabungan GLB dan GLBB. Nah, kemudian ada juga kedudukan atau posisi. Definisinya yaitu letak suatu benda terhadap titik acuan tertentu dinyatakan dalam koordinat X dan Y. Adapun perpindahan yaitu perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir dan memiliki besar serta arah. Selanjutnya, vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Dan adapun besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai tanpa arah. Kemudian ada vektor posisi, yaitu vektor yang menunjukkan kedudukan suatu benda terhadap titik asal. Komponen horizontal bagian gerak atau kecepatan yang arahnya sejajar sumbu X, sedangkan komponen vertikal yaitu arahnya sejajar dengan sumbu Y. Nah, untuk adapun kecepatan awal di sini komponen kecepatan pada arah mendatar yang nilainya tetap pada gerak parabola. Kecepatan vertikal yaitu komponen kecepatan yang pada arah vertikal berubah akibat pengaruh gravitasi. Dan adapun percepatan grafi yaitu percepatan yang disebabkan oleh gaya tarik bumi yang besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat atau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang terakhir ini ada titik tertinggi yaitu posisi tertinggi yang dicapai benda pada gerak parabola. Next. Nah, ada seterusnya sampai dengan sistem koordinat Kartesius. Nah, selanjutnya itu ada istilah Minangkabau dalam konteks penggerak dua dimensi. Yang pertama itu ada cupa, yaitu alat takar volume, yaitu satu cupa sampai sama dengan 0,5 liter digunakan untuk menakar beras. Depa atau depo yaitu satuan panjang tradisional. Satu depa itu sama dengan 1,8 meter. Adapun gantang, hasta, jengkal yang memiliki penjelasan tersendiri. Nah, di sini juga ada kati, pakan, pikul, sukar, timbang, raso, jopareso, dan yang terakhir itu ada tumbak. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dina Khaira Hayati sebagai pemateri yang keempat. Selanjutnya yaitu ada pula di sini daftar pustakanya yang dari kami sendiri itu mengambil ada 7 sumber yang berbeda dengan tahun yang berbeda pula. Kemudian selanjutnya di next page itu ada lampirannya yang terdiri dari lampiran 1 itu ada daftar alat dan bahan per pertemuan, di mana di sini pada pertemuan pertama itu alat dan bahannya itu gambar atau video pacu Jawi, tari piring, dan silet Minang. Dengan catatan sebagai apresiasi dan pengenalan konsep gerak dua dimensi dalam budaya Minangkabau. Kemudian pertemuan keduanya itu ada penggaris, busur, derajat, kertas grafik, dan kalkulator. Digunakan untuk menentukan komponen dan resultan vektornya. Kemudian pada pertemuan ketiga ini ada bola tenis dan bola kecil, meteran, dan stopwatch. Di sini kegunaannya itu untuk praktikum gerak parabola.
Kemudian pada pertemuan ketiga pula itu ada pelontar sederhana atau ketapel mini opsional. Di sini catatannya itu untuk membantu memperoleh sudut peluncuran yang lebih konsisten. Kemudian pada pertemuan 4 sendiri ini ada tali batu kecil atau beban dan stopwatch, di mana fungsinya itu untuk mendemonstrasikan gerak melingkar beraturan atau GMB. Pada pertemuan yang keempat pula itu ada video tari piring dan juga randai, di mana kegunaannya itu untuk menghubungkan konsep gerak melingkar dengan budaya Minangkabau. Kemudian pada pertemuan kelima itu ada peta danau Singkara atau meninjau lembar simulasi arus sungai dan juga kalkulator, di mana digunakan pada kegiatan gerak relatif dan penyebaran sungai. Dan yang terakhir pada pertemuan kelima itu adalah ada alat dan bahannya itu yaitu lembar soal sumatif berupa fotokopi. Nah, di sini kegunaannya untuk menyiapkan sesuai jumlah siswa. Lampiran kedua pun ada pula catatan praktis guru per pertemuan, di mana pada pertemuan satu itu ada gunakan video pacu jawi dan juga tari piring sebagai pemantik diskusi, dan juga ada antisipasi dari kendala yang terjadi pada pertemuan setiap pertemuannya. Kemudian pada lampiran ketiga, di mana ini berupa rubrik penilaian presentasi kelompok yang terdiri dari aspek sangat indikatornya itu dari 4, dari 1 sampai 4, yaitu 4 itu sangat baik, 3 itu baik, 2 itu cukup, dan yang 1 itu perlu bimbingan, di mana terdiri dari beberapa aspek, yaitu ada totalnya ada 5 aspek dengan keterangan yang terlampir. Kemudian ada pula skor 20 poin. Konversi ke nilai itu yaitu skor dibagi dengan 20 dikali 100 dan menghasilkan hasil sesuai dengan kemampuan siswanya sendiri. Kemudian pada lampiran keempat itu ada diferensiasi pembelajaran, di mana terdiri dari 2, yaitu kelompok siswa dan juga strategi diferensiasi, di mana kelompok siswa ini terdiri dari 5, yaitu ada siswa yang berkemampuan tinggi, siswa berkemampuan rendah, siswa dengan gaya belajar visual, siswa dengan gaya belajar kinestetik, dan siswa berkebutuhan khusus dengan strategi diferensiasi yang berbeda pula disesuaikan dengan kelompok siswa yang ada pada kategori tersebut. Baiklah, itu dia penyampaian presentasi kelompok dari kelompok 1. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Hayu Yumna MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis fisika SMA. Banyak kurang, banyak salah, mungkin kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.